Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, saudara seiman di dalam mempercayai Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian semua untuk belajar tentang Alkitab. Saat ini saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian memahami arti yang sebenarnya apa itu darah Yesus Kristus. Selama ini kita sering gagal memahami tentang darah Yesus. Dulu, ini saya berkata dulu, banyak orang ketika berdoa mendoakan orang sakit itu bilang darah Yesus menyembuhkan orang sakit itu. Tetapi setelah kita menggali dan membedah serta menghayati Alkitab dengan benar, sekarang sudah jarang terdengar bahwa ketika orang mendoakan orang lain tentang yang sedang sakit itu berkata darah Yesus menyembuhkan, itu sudah tidak ada. Puji Tuhan, itu adalah kemajuan bahwa orang Kristen sudah sedikit demi sedikit memahami akan kebenaran Alkitab. Saya akan memberi contoh 3 ayat saja, tapi sebenarnya tentang darah Yesus Kristus itu, darah Yesus atau darah Kristus itu banyak, tapi saya ngambil 3 contoh saja. Kalau kita mengambil banyak, semua kita bahas, waktunya terlalu panjang. Tapi saya mengambil 3 contoh apa itu makna darah Yesus. Yang pertama, kita buka Alkitab kita di Ibrani 13 ayat 12. Akan saya bacakan, demikian kata firman Tuhan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi Ibrani 13 ayat 12 berkata Yesus menderita untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Darah Yesus itu adalah gambaran atau ibarat atau digambarkan Yesus itu menderita berdarah-darah, ya, menderita tidak hanya karena disalib, tapi sebelum disalib Yesus sudah menderita, dilempari batu, dipukuli, mengangkat salib, yaitu kayu palang, untuk menyalib dirinya sendiri, harus dipikul sendiri beratus-ratus meter jaraknya, sehingga badannya berdarah-darah. Itu gambaran suatu pengorbanan, ya, pengorbanan yang dilakukan Yesus. Tetapi di dalam pengorbanan ini, ratusan tahun sebelumnya telah dinubuatkan atau ditulis di kitab nabi-nabi. Saya tidak akan membahas kitab nabi-nabi siapa yang menulis ini, tapi kita mau terfokus dengan darah Yesus saja, ya. Jadi Ibrani berkata, Ibrani 13:12 berkata, Yesus itu menderita untuk menguduskan umatnya. Ya, dikuduskan dari apa sih? Kita tahu Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, ya. Yesus gambar Allah yang tidak kelihatan, artinya Allah itu yang tidak bisa digambarkan, karena roh tidak bisa digambarkan. Dia datang
mengambil rupa seorang manusia, yaitu manusia Yesus. Yesus adalah fisik manusia, tetapi rohnya adalah roh Allah. Tugas Yesus yang manusia itu, di samping memberitakan keselamatan, pertobatan, dan pengampunan dosa, dia sendiri harus menanggung penderitaan, di mana untuk pengorbanannya untuk mengampuni dosa manusia, yaitu artinya dia berkorban untuk menguduskan umatnya dari dosa, ya, memisahkan dari antara dosa dan tidak berdosa, kira-kira begitu. Jadi yang kita pahami yang pertama adalah Yesus berkorban untuk menguduskan atau memisahkan dari orang berdosa kepada yang tidak berdosa. Karena apa? Kematian Yesus itu pengampunan dosa. Yang pertama itu. Ini yang pertama, saudara-saudara. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa pengorbanan Yesus untuk memindahkan orang berdosa kepada yang tidak berdosa. Orang berdosa menjadi tidak berdosa, maksudnya. Dengan cara bagaimana? Mempercayai pengorbanan Yesus. Ya, yang pertama. Yang kedua, 1 Yohanes 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi contoh yang kedua adalah 1 Yohanes 1 ayat 7. Apa itu? Darah Yesus itu adalah gambaran pengorbanan Yesus ketika menjadi manusia. Dia mati di kayu salib sebagai korban tebusan bagi manusia, tentunya manusia yang berdosa. Dari anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi kalau yang pertama tadi, memisahkan orang dari yang berdosa menjadi yang tidak berdosa, artinya setelah orang itu diampuni dosanya menjadi tidak berdosa. Yang kedua, menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi dosa itu yang terjadi dalam kehidupan manusia itu setelah kematian Yesus Kristus, dosanya disucikan atau dibersihkan, ya. Tadi diampuni dosanya sehingga yang dari dosa menjadi tidak dosa. Kemudian tidak hanya itu, orang berdosa benar-benar dibersihkan, ya, segala dosa dari turunan nenek moyang kita sampai kepada saat kita menerima pengorbanan Yesus itu dengan pertanda bahwa kita dibaptis, itu disucikan sama sekali dosa-dosa kita. Jadi ini suatu pelajaran, saudara-saudara, yang sebenarnya ini udah lama kita pelajaran begini, tapi ternyata banyak orang yang belum paham tentang arti darah Yesus sebenarnya, ya. Sehingga banyak orang memakai ketika mendoakan orang sakit kok bilang darah Yesus menyembuhkan. Darah Yesus itu fungsinya untuk mengampuni dosa dan menyucikan, membersihkan kita dari segala dosa. Jadi arti yang kedua adalah darah Yesus itu simbol dari pengorbanan. Fungsinya adalah untuk mencuci dosa atau menyucikan atau membersihkan dari segala dosa. Segala berarti dosa macam-macam yang dilakukan orang itu. Ketika kita menerima pengorbanan Yesus dengan jalan kita bertobat lalu kita dibaptis di dalam nama Yesus Kristus, segala dosa kita sudah diampuni. Ini yang kedua. Selanjutnya, kenapa saya ambil berurutan dari Ibrani, maju sedikit 1 Yohanes, kemudian kitab Wahyu, supaya kita jelas. Ternyata semua dari tulisan para rasul itu semuanya tentang dari Yesus itu
gambaran suatu pengorbanan yang tugasnya yang pertama mengampuni dosa, menyucikan dosa. Kemudian yang Wahyu 1 ayat 5. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Jadi orang yang sudah percaya diampuni, kita sudah tidak berdosa, sudah dipindahkan dari dosa ke tidak berdosa, ya. Yang kedua mensucikan, menyucikan, artinya dibersihkan sama sekali. Yang ketiga lepas, sama sekali lepas kita. Tapi kuncinya untuk diampuni dosa, dilepaskan, disucikan itu adalah percaya dengan pengorbanan Yesus Kristus. Dengan cara kita menerima, bertobat, terus kita dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baptisan juga begitu, saudara. Ketika dibaptis selam, telentang di dalam nama Yesus Kristus, artinya kita mati dan bangkit bersama Yesus. Ya, Yesus kan mati, setelah disalib itu mati, dikubur, bangkit, dan naik ke surga, kembali menjadi Allah yang tidak memakai fisik kembali. Supaya sama seperti kita percaya dengan pengorbanannya, kita menerima pengorbanannya, lalu kita dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Baptisnya telentang, masuk air, telentang di dalam nama Yesus Kristus. Kita sudah diampuni dosa kita, ya. Jadi darah yang dikatakan di sini bukan berarti kita itu benar-benar memegang darah atau kita mandi darah atau disiram darah, bukan, saudara. Darah adalah simbol pengorbanan, ya. Ketika kita menerima itu, berarti kita sudah menerima pengorbanannya, sehingga oleh percaya bahwa Dia berkorban untuk manusia itu, kita sudah diampuni dosa kita. Jadi kalau ada yang berdoa, darah Yesus untuk menyembuhkan Bapak ABC, Ibu DEF, atau saudara GHIJ dan seterusnya, itu 100% salah. Karena tentang darah Yesus ini tidak berbicara tentang berdoa untuk orang sakit. Dan gagal paham itu sudah terjadi sejak saya menjadi orang Kristen pertama itu tahun 1994. Sampai sekarang itu masih banyak orang yang berkata begitu atau memakai darah Yesus untuk mendoakan orang sakit. Tidak semua, ya, tidak semua orang Kristen. Yang Kristen gagal paham aja yang begitu. Yang tidak gagal paham, ya, kalau berdoa ya bukan begitu. Di dalam nama Yesus Kristus sembuhlah engkau. Di dalam nama Yesus Kristus segala penyakitmu kuusir. Dalam nama Yesus Kristus engkau sembuh kembali, sembuh dari sakit, kan begitu. Yang cuman orang-orang gagal saja, yang gagal paham tentang Alkitab saja yang berdoa pakai darah Yesus begitu. Jadi ketika malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian merenungkan firman ini, artinya apa, saudara? Supaya kita teliti dalam membaca Alkitab. Kalau kita salah, kalau kita sendiri tidak apa-apa, salah kita juga akan salah. Apalagi kita mengajarkan ke orang lain salah, nanti keturunan terus bersalah terus, tidak ada yang menegur. Lagian tradisi di Indonesia ini, walaupun orang berkhotbah atau ngajari orang salah, tidak ada yang orang protes, sehingga nanti akan dosa atau bersalah berjamaah dan tidak ada yang membenarkan. Tetapi malam ini ketika saya menyampaikan ini, tujuan saya supaya kita menyadari hal itu, kesalahan yang turun temurun itu, dan supaya kita meninggalkan salah itu jadi benar, ya. Jadi tidak lagi berdoa darah Yesus menyembuhkan orang sakit, tapi darah Yesus adalah simbol pengorbanan Yesus. Tidak benar-benar berdarah, darah kita lihat, tidak, ya. Jadi kalau mendoakan orang sakit,
bukan lagi darah Yesus menyembuhkan, tetapi di dalam nama Yesus Kristus sembuh. Apa yang saya sampaikan ini singkat, padat, dan supaya Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus menyadari kesalahan ini. Kalau ada yang menegur dan masih tegar tengkuk, dikatakan firman yang pernah kau dengar itu menjadi saksimu ya. Jadi kalau salah dibenarkan tetap ngeyel atau nekat, dikatakan lagi, tapi tegar tengkuk, keras kepala, tegar tengkuk ya. Jadi yang saya sampaikan ini adalah kebenaran Alkitab, bukan tafsiran saya sendiri, tapi Alkitab berkata begitu. Apa yang saya sampaikan kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Amin.